Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anak yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua telah berjumpa kembali dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yakni bulan suci Ramadan. Marilah bersama-sama kita berlomba-lomba untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersama-sama kita meraih kesuksesan dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Belum kultum, marilah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga kajian kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ridhallahi ta'ala wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa biniyati doa khususon talamid wa talamidah fi SMPN 1 Karangploso. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Amin ya rabbal alamin. Hadis Arba'in Nawawiyah oleh Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi, sebagai ulama besar mazhab Syafi'i yang lahir di desa Nawa dekat dengan kota Damaskus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithul Awal. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Oke, hadis yang pertama ini adalah hadis terkait amalan yang tergantung pada niatnya. Yakni di sini yang menjadi poin penting adalah niat. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka dia akan mendapat pahala hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut. Sebab dituturkannya hadis ini, yakni pada zaman dahulu ketika ada seseorang yang ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, namun dia tujuannya tidak menemui Rasulullah. Tujuannya dia adalah ingin menikahi seseorang gadis yang bernama, konon namanya adalah Ummu Qais. Nah, jadi Allah memberikan pahalanya bukan untuk pahala hijrah dari Mekah ke Madinah, bukan untuk pahala menemui Rasulullah ataupun bukan untuk pahala menemui Rasulullah ataupun untuk berjuang di jalan Allah, melainkan mendapatkan pahala melainkan dia berniat untuk menikahi seseorang gadis, maka dia tidak akan mendapatkan pahala hijrahnya. Nah, kandungan hadis ini bahwasanya Allah itu menilai amal perbuatan manusia itu dilihat yang pertama dari niat seseorang tersebut melaksanakan perbuatan tersebut atau melaksanakan ibadah tersebut. Apakah itu niatnya itu benar atau niatnya itu ternyata salah. Jadi Allah menilai pahala tersebut tergantung dari niat seseorang. Untuk yang kedua, waktu pelaksanaan niat itu dilakukan sebaiknya pada awal ibadah, dan wajib niat ditempatkan di kolbu atau di hati setiap manusia. Jadi tidak hanya keluar dari mulut saja, melainkan niat juga harus benar-benar dari dalam hati seorang manusia. Nah,
Niat juga harus diimbangi dengan ikhlas. Jadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang mukmin juga akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Semua perbuatan yang bermanfaat jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia juga akan bernilai ibadah, ya. Nah, di bulan puasa ini barang siapa yang memang benar-benar niat untuk berpuasa karena menahan diri, menahan hawa nafsunya, benar-benar untuk ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala puasa yang maksimal, ya. Jadi bukan karena dia puasa kemudian dijadikan status, dijadikan story WA bahwasanya menunjukkan dia itu puasa. Niatnya bisa berbelok, keikhlasannya bisa berbelok, pahala puasanya bisa berkurang. Oleh karenanya niat merupakan suatu hal yang utama, yang penting. Jangan lupa setelah habis terawih atau setelah sahur kita juga harus berniat untuk puasa. Nawaitu soma godin an adain fardi syahri ramadhana hadisana fardolillah ta'ala. Jadi niat dilakukan di awal, baik diucapkan secara lisan dan harus dengan diimbangi dengan hati kita. Jadi tidak hanya di mulut saja. Jadi jangan sampai kita itu meremehkan niat, ya. Karena apa? Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karenanya, apa yang kita perbuat, ibadah apa yang kita perbuat, baik puasa, bertadarus, dan segala ibadah kita, itu dicatat oleh Allah dan dinilai amalannya tergantung dari niat kita masing-masing. Nah, itu yang bisa Pak Krisna sampaikan di kultum sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berpuasa.